kita kembali terhubung dengan Bupati Purwakarta. Pak Bupati, selamat siang Pak. Siang Bapak. Ya, siang. Pak Bupati ingin memastikan kembali apa langkah cepat yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menangani bencana ini. Karena 10 menit sekali ini terjadi Pak. Antisipasinya akan bagaimana? Ya, langkah yang sudah kita lakukan tentunya kita mengevakuasi warga warga yang 81 kepala keluarga dan 249 jiwa. Dan selain mengevakuasi, kita juga membuat garis-garis batas yang tanah-tanah yang masih bergerak dan bergeser, dan juga membuat garis pengaman agar itu tidak dilewati oleh masyarakat. Dan evakuasi kita lakukan di kantor desa dan juga ke rumah-rumah penduduk, rumah-rumah saudaranya yang jauh dari tempat kejadian. Dan untuk langkah berikutnya, kita mencoba saat ini menganalisa penyebab dari pergeseran tanah, pergerakan tanah. Kondisi tanah sedang diteliti oleh Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Saat ini sedang berlangsung penelitian tanah, sejauh mana pergerakannya dan sampai kapan, agar kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya, langkah-langkah antisipasi berikutnya. Yang pasti sebelum kita menemukan titik terang, kita himbau pada masyarakat agar meninggalkan lokasi bencana. Jika warga dihimbau untuk meninggalkan lokasi bencana, kemana Pak kemudian warga ini direlokasi? Karena kami dengar juga dan kami lihat ya Pak dari liputan di lokasi, ini rumah-rumah warga banyak yang rusak. Apakah rumah warga yang rusak parah akan diganti oleh pemerintah setempat atau bagaimana? Akan. Jadi saya sudah sampaikan pada masyarakat, jika hasil penelitian tanah itu pergerakan tidak ada pergerakan lanjutan dan itu bisa stabil kembali, karena ini pernah terjadi 30 tahun yang lalu pergeseran di Cigintung Pasir Munjul ini. Kalau ini tanahnya tidak bergerak, maka kita akan bangunkan kembali di lokasi itu. Dan jika hasil penelitian tanah yang dihasilkan oleh Badan Vulkanologi yang saat ini sedang diteliti bahwa tanah itu sudah tidak layak lagi didiami dan tanah itu bergerak, maka kita relokasi, jadi rumah-rumah yang rusak nanti kita akan bantu. Dan sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Bapak Gubernur Jawa Barat memerintahkan pada kami di sini untuk menyiapkan lahan untuk antisipasi jika lahan yang sekarang terjadi bencana itu sudah tidak bisa ditinggalin lagi, ditempatin lagi. Oke, perlu waktu lama untuk menunggu warga direlokasi ke tempat yang baru. Seharusnya memang mitigasi ini sudah berjalan lama karena kawasan ini ditengarai memang sudah berpotensi terjadi tanah bergerak. Bagaimana kesiapan pemerintah setempat untuk memastikan warga ini mendapatkan haknya selama mereka menunggu masa relokasi? Ya, kalau bantuan-bantuan kebutuhan dasar kan sudah dikirim ya, sudah dibantu, sudah berjalan terus. Sampai hari ini juga kita berjalan terus. Nah, kita saat ini kan kita konsentrasi evakuasi dulu ke tempat yang aman dulu, ke tempatnya di mana-mana tempat itu yang jauh dari bencana dulu. Nah, setelah itu baru kita bicara nanti bagaimana menempatkan mereka selanjutnya untuk tinggal selanjutnya, gitu. Karena ini masih berjalan terus, pergeserannya masih berjalan terus. Kemarin itu hanya 52 rumah, sekarang sudah 68 rumah. Kemarin itu hanya 50 sekian kakak, sekarang sudah 68 kakak. Jadi kita masih lihat pergeseran, masih lihat lanjutan pergerakan tanahnya. Kita masih konsentrasi di situ dulu. Sambil kita juga menyiapkan antisipasi jika ini memang sudah tidak bergerak lagi, terus kita harus penanganan lanjutan terhadap warga ini harus dikemanakan. Nah, sambil kita pikirkan itu. Tapi saat ini kita konsentrasi bagaimana mereka selamat aja dulu. Ya, ini kan jarak dari lokasi terdampak Pak saat ini juga kabarnya dekat ya Pak dengan tol Cipularang. Nah, bagaimana nih Pak antisipasi dari pemerintah supaya tidak menghambat nanti mobilitas masyarakat lainnya terutama yang melintasi tol Cipularang sana Pak? Nanti kita lihat hasilnya ya.
sekarang kan lagi udah 2 hari nih, Badan Vulkanologi sama itu mitigasi bencana geologi sedang ada di lokasi, kita lihat hasilnya. Jadi dampak dari pergeseran itu berdampak terhadap Tol Cipularang atau tidak. Nanti kita lihat ya Mbak ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Yang tentunya begitu misalnya keluar hasilnya bahwa ini dimungkinkan akan terus melebar ke Tol Cipularang, berarti kita harus melakukan antisipasi dan melakukan langkah-langkah. Tentunya ini nanti kami koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Oke, baik Pak Bupati, kita tunggu bagaimana langkah konkret untuk mengantisipasi warga terdampak dari bencana tanah gerak ini. Terima kasih Saiful Bahri bin Zain, Bupati Purwakarta, sudah bergabung dengan Kabar Siang hari ini.